Lu sadar gak sih? Banyak orang hari ini tuh yang sibuk bukan cari solusi, tapi sibuk nyalahin solusi. Misalnya udah ada orang yang bikin gebrakan, bikin ide, bikin perubahan. Malah dikatain, idenya jelek tuh. Harusnya gini, harusnya gitu. Nah, itu yang mau gue bahas hari ini. Suatu yang diem-diem bikin bangsa kita tuh stagnan. Suatu yang bikin elu, gua, dan semua orang akhirnya nggak kemana-mana. Namanya Nirvana Fallacy. Oke, sebelum lu mikirin nama band metal, bukan ya. Nirvana Fallacy itu istilah buat kebiasaan orang yang nuntut solusi itu harus sempurna. Padahal di dunia nyata tuh hampir nggak ada yang namanya solusi sempurna. Jadi setiap kali ada solusi, dia langsung ngebandingin sama versi utopis yang ada di kepalanya. Utopis tuh kayak versi hayalan gitu loh. Contoh kayak mobil listrik tuh nggak ramah lingkungan karena baterainya masih pakai batu bara. Itu kan ngerusak lingkungan, bla 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 gitu. Ya terus lu mau apa? Bikin mobil terbang gitu kan nggak mungkin. At least sekarang tuh belum mungkin, teknologinya belum mengarah ke sana. Kita masih berada di teknologinya tuh masih mobil listrik, mobil terbang belum ditemukan sejauh ini yang gue tahu gitu ya. Jadi solusi lu kalau mau langsung loncat ke mobil terbang yang memang mungkin lebih ramah lingkungan ketimbang mobil listrik, yaitu sangat-sangat utopis, sangat-sangat bisa dibilang hayalan banget gitu. Dan ini tuh kayak lu lagi belajar jalan tapi pengen langsung lari maraton, yang ada lu jatuh terus nyalahin deh, ini mah jalanannya miring jadinya gue jatuh. Dan disitulah bahayanya Nirvana Fallacy. Bukan cuma bikin kita gagal untuk nemuin solusi, tapi bikin masalah baru yang sebenarnya nggak ada. Nah, kita coba ambil contoh yang sederhana. Dunia sepakat kalau bahan bakar fosil itu merusak lingkungan. Nah, terus solusinya apa? Ya pakai energi listrik dong. Nah, di situ muncul nih orang-orang yang akan bilang, listrik tuh nggak bersih, itu masih pakai batu bara, itu masih ngerusak lingkungan. Lah memang, tapi ini nggak bisa langsung instan gitu loh. Lah memang betul gitu, listrik tuh nggak bersih, listrik masih pakai batu bara, masih ngerusak lingkungan. Tapi namanya transisi tuh nggak bisa kayak lu cuman update software gitu. Cuma berapa menit udah jadi gitu. Karena ini perubahan besar, dan perubahan besar tuh kayak ngelatih otot. Nggak bisa tuh instan, harus bertahap. Dari batu bara dulu, nanti baru energi yang bersih. Tapi kalau lu ngotot nih, semua harus sempurna sekarang juga. Akhirnya yang terjadi bukan kemajuan, cuma debat kusir aja. Bahan bakar fosil masih dipakai, listrik bersihnya nggak jalan gitu. Nih ya, coba kita tarik ke konteks sosial. Jadi banyak banget sebenarnya kebijakan di Indonesia ini yang kejebak pola pikir Nirvana Fallacy. Misalnya bantuan sosial. Jadi ada wacana ya, bansos tuh sebaiknya diatur biar nggak salah sasaran lah yang nerimanya tuh. Dan ini merembet gitu ya. Orang-orang tuh jadi dilarang punya banyak anak. Khususnya untuk orang-orang yang dari kalangan kurang mampu. Nah, terus langsung nih ada yang nyaut. Loh, itu kan ngelanggar hak asasi manusia. PBB juga bilang begitu. Punya anak itu hak asasi manusia gitu. Ya memang betul itu melanggar hak asasi manusia. Tapi kan PBB ini emang dia datang ke Indonesia, dia tahu kondisi Indonesia tuh kayak gimana? Kan enggak. Nah, jadi maksud gue kadang tuh idealisme tuh kedengerannya bagus banget, kedengerannya indah banget di telinga gitu ya. Padahal di dunia nyata, di lapangan gitu, kita tuh butuh solusi yang bisa kita lakukan hari ini juga, bukan yang sempurna gitu ya. Contoh lain nih, program MBG, makanan bergizi gratis. Tapi sebelumnya disclaimer nih, gue bukan sama sekali buzzer politik, bukan buzzer siapa-siapa, tapi gue ngambil contoh-contoh yang deket sama diri kita, sama hidup kita sehari-hari. Biar apa? Biar kalian tuh lebih cepat paham apa yang gue maksud dalam episode kita kali ini. Oke, lanjut. Makanan bergizi gratis ya. Ini kan udah jalan programnya, niatnya tuh bagus banget biar anak-anak nih bisa makan yang bergizi gitu ya, dan
ini bakal mendukung pendidikan kita gitu ya. Tapi ternyata ada nih 1, 2 dan beberapa lah kasus keracunan terkait MBG ini. Dan tuh langsung viral tuh di mana-mana. Dan orang langsung bilang kayak, udahlah stop aja nih program MBG, toh bikin anak keracunan juga gitu. Sebenarnya pernyataannya ini betul gitu ya. Yang keracunan memang jadi nggak keracunan kalau program ini di stop gitu ya. Tapi kan yang tadinya kenyang gimana? Jadi lapar semua dong anak-anak ini. Anak-anak yang bener-bener kurang mampu dan bergantung sama program ini, apa kalian nggak memikirkan itu? Nah, ini adalah pola pikir nirvana fallacy. Jadi karena satu ketidaksempurnaan, semua hal baik tuh ikut dimusnahkan. Atau peribahasanya tuh cuma karena nilai setitik aja nih, itu bisa bikin rusak susu sebelanga. Buat yang nggak tahu belanga itu, ya ibaratnya ini perbandingan antara hal yang kecil dan hal yang besar gitu ya. Nilainya cuma setitik nih. Cuma karena kesalahan yang kecil banget sebetulnya ya. Tapi kalian menghancurkan hal besarnya gitu. Ya kayak nirvana fallacy juga. Cuma satu ketidaksempurnaan. Kok kalian bisa mikir ya udah hal baiknya nih dimusnahin aja karena ada ketidaksempurnaannya gitu. Atau mungkin salah satu contoh paling deketnya nih di diri kita itu soal pasangan gitu. Misalkan kita dapet nih pasangan yang 90% lah cocok sama diri kita dari segi penampilan, dari segi musik, dari segi pola pikir, dari segi ngobrolnya tuh udah enak. Pokoknya 90% tuh cocok banget sama diri kita. Tapi tiba-tiba nih kita putusin. Cuman karena dia pernah sekali ngentut di mobil kita. Nah, kalau lu pengen cari yang 100% sempurna banget, ya good luck aja gitu. Lu gak akan maju-maju, lu akan di situ-situ aja. Karena idealisme tuh baik sebenarnya. Serius deh. Tanpa idealisme itu manusia gak bakal maju. Tapi kalau idealisme ini lu jadiin standar mutlak buat menilai semua hal, yang lu bela tuh bukan perubahan, tapi status quo. Karena lu sibuk nolak semua solusi yang gak sesuai sama standar sempurnanya lu nih. Akhirnya gak ada yang jalan, gak ada aksi apa-apa. Dan di titik itu lu bukan lagi idealis. Lu cuma perfeksionis yang males kompromi sebenarnya. Jadi denger ya teman-teman. Dunia ini tuh gak cuma hitam dan putih gitu ya. Ada area abu-abu. Selalu ada grey area yang luas banget di antara keduanya. Tempat semua orang tuh bikin perubahan justru. Karena orang-orang yang berani ambil langkah setengah matang, tapi terus belajar dan berkembang, itu lebih baik daripada orang yang nungguin sempurna tapi akhirnya hasilnya gak ada. Lu boleh banget kritik, gak masalah, tapi kritik lu harus punya isi, harus punya literasi, harus ngerti konteks dan substansi. Jangan asal nyerang cuma karena gak sesuai sama selera lu. Itu bukan kritik namanya. Itu cuma ngasih makan ego diri lu sendiri. Dan kalau semua orang sibuk ngasih makan egonya sendiri, ya akhirnya bangsa ini gak akan maju-maju gitu. Karena kita perlu lebih banyak orang yang ngerti kapan harus idealis, kapan harus realistis. Walaupun gue juga gak munafik lah. Gue pernah terjebak pada nirvana fallacy ini. Kadang lihat kebijakan, lihat konten, lihat orang gitu. Terus mikir, harusnya bisa lebih bagus nih dari ini nih. Tapi seiring berjalannya waktu, gue tuh nyadar bahwa perubahan itu bukan hasil dari kemarahan. Tapi hasil dari yang mau berjalan bareng sama waktu. Karena solusi itu kayak otot.
ketika lu paksa nih ngangkat beban yang berat, itu akan robek. Tapi kalau lu latih pelan-pelan, tiap hari dia akan lebih kuat. Begitu juga dengan bangsa, sistem, bahkan diri kita sendiri. Karena kadang kita tuh terlalu cepat menilai sebuah kegagalan. Padahal prosesnya tuh baru aja mulai. Kita nuntut hasil yang sempurna dari sesuatu yang baru mulai. Padahal kalau kita lihat fase hidup kita sendiri, nggak ada satupun fase di hidup kita yang langsung mulus. Kalaupun ada ya itu one of a kind lah gitu. Mayoritas dari kita nggak punya hidup yang langsung mulus. Pasti berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian gitu ya. Sakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian. Kayak ketika kita kecil kita belajar jalan, pasti ada jatuhnya dulu. Sampai akhirnya kita lancar jalan. Ketika kita mulai kerja pertama kali, pasti ada fasenya diomelin sama bos, diomelin sama senior, diomelin sama orang-orang di kantor itu karena belum tahu cara kerjanya di situ gimana. Sampai akhirnya kalian udah paham nih pola kerjanya di kantor kalian itu. Atau ketika kalian belajar soal cinta gitu ya, kan ada fasenya kalian patah hati dulu sampai akhirnya kalian benar-benar menemukan pasangan hidup kalian. Nah, tapi yang penting di sini adalah kita tuh nggak boleh berhenti. Walaupun tadi misalkan belajar jalan jatuh dulu, belajar kerja ada salahnya dulu, belajar soal cinta ada patah hatinya dulu. Nah, kita nggak boleh berhenti karena negara, masyarakat, bahkan solusi sosial tuh juga kayak gitu. Mereka butuh ruang untuk tumbuh tanpa langsung dihakimi. Jadi sebelum kalian mengomentari sebuah perubahan yang kecil dan menurut kalian itu kurang sempurna, tanya dulu ke diri kalian. Apa kritik gue ini akan membangun sesuatu tadi itu menjadi lebih positif, menjadi lebih baik gitu? Atau cuma pengen ngerasa paling bener aja gitu? Karena bedanya tuh tipis banget antara orang cerdas yang kritis dan orang asbun yang merasa kritis. Jadi kesimpulannya, kritik itu boleh, idealisme tuh perlu, tapi selalu seimbangkan dengan realita. Supaya kita tuh gak terjebak di halusinasi kesempurnaan yang gak akan pernah datang kalau gak kita usahakan. Karena dunia ini tuh gak butuh orang yang cuman pinter cari kesalahan. Tapi dunia ini tuh butuh orang yang mau jalan bareng walaupun langkahnya belum sempurna. Gue Rizal dari Kreatif Bertumbuh Podcast pamit. Dan pertanyaannya, apakah lu juga terjebak di Nirvana Fallacy? Gak usah dijawab, dirasain aja.